Disclaimer: mengkritik kiai pengurus NU bukan berarti membenci, tapi sebagai wujud kepedulian kepada NU, jadi tidak ada hubungannya dengan sul adab. Saya percaya bahwa melawan perintah dari kiai pengurus NU, apalagi dengan cara menyebar kebencian, itu adalah bentuk durhaka dan kualat dengan kiai NU. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Din Bagus PMS Channel. Saya ingin merespon ceramah Kiai Haji Miftahul Akhyar dalam sambutannya di Monas dan Kongres Pengurus Besar Nahdlatul Ulama di Pelosok. Belum ada yang merespon secara publik tentang makna di balik pernyataan beliau ini. Selama pemerintah tidak mengajak kekufuran dan kefasikan, tetap akan mendapatkan dukungan yang kuat, terutama dari Nahdlatul Ulama. Menurut saya, Ki Miftahul Akhyar telah menggeret atau menyeret Nahdlatul Ulama dalam politik identitas. Dan ini bertentangan dengan pribumisasi Islam atau bertentangan dengan arti pentingnya prinsip nilai dalam ideologi Pancasila. Prinsip nilai Islam dalam sistem pemerintahan tanpa harus memformalkan dengan menggunakan identitas agama melalui dua istilah yang mematikan, istilah kekufuran dan istilah kefasikan, sebagai sebuah akar identitas agama untuk menghegemoni pemerintah. Biar dalam kendali identitas agama ini sekaligus membangun relasi kuasa yang tidak seimbang melalui teks agama ini. Seolah-olah orang yang mengungkapkan teks inilah yang lebih tepat menempati posisi kewenangan komando dalam sistem pemerintahan, sekaligus kewenangan komando dalam menggerakkan rakyat maupun umat, dan meyakinkan warga Nahdliyin gitu. Tentu ketika teks ini berhasil ditanam dalam sistem pemerintahan dan ditanam dalam ruang komunitas masyarakat, akan memudahkan kehendak kuasa bagi yang mengendalikan identitas agama melalui dua istilah kekufuran dan kefasikan. Coba perhatikan dalam pidato beliau, yaitu selama tidak mengajak kekufuran dan fasik, NU tetap mendukung pemerintah. Ini menyeret NU dalam politik identitas dan mengeluarkan NU dari politik kebangsaan menuju politik identitas. Ini yang disebut pengurus PBNU berwajah FPI. Ini yang disebut pengurus PBNU berwajah politik identitas. Kalau kita membaca khazanah pemikiran Gus Dur, Kiai Hasyim Muzadi, khazanah Kiai Said Akhil Siraj, sampai ke belakang, sampai ke Hadratus Syekh Mbah Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama sendiri, dan ulama-ulama panutan pendiri kita, tentu yang dikatakan Kiai Miftahul Akhyar. Saya tidak tahu mengapa ini harus berkembang di pengurus besar Nahdlatul Ulama. Yang pertama, konsep kekufuran maupun kefasikan itu adalah terkait dengan amaliyah personal, perbuatan pandangan personal. Tidak ada hubungannya dengan sistem pemerintahan. Pemerintah adalah kolektif. Setidaknya ada tiga hal yang bisa saya sampaikan di sini ketika kita bicara pemerintah, sehingga nanti kita bisa memahami, oh iya, tidak tepat pidato Kiai Miftah itu, tidak tepat, kita harus dikaitkan dengan pemerintah. Selain pertama tadi barusan kita sampaikan keterkaitan istilah atau diksi kekufuran dan kefasikan dengan perbuatan seorang secara personal. Sementara pemerintah ada banyak definisi, paling tidak bisa kita pahami dari tiga hal yang mendasar. Yang pertama, pemerintah dilihat dari sistem kekuasaan. Di sini ada trias politika, ada eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Artinya ada kebijakan-kebijakan kolektif menyangkut keumatan, kebangsaan untuk sebuah tatanan negara bangsa yang betul-betul dibangun dari akar trias politika yang masing-masing memiliki tugas dan kewenangan secara kolektif. Targetnya adalah kemaslahatan kepentingan umum. Nah, terlepas person-person yang terlihat dalam kewarganegaraan ini, dalam sistem kebangsaan ini, sebagai warga negara dipimpin maupun sebagai warga negara yang memimpin, ini agamanya apa, keyakinannya seperti apa, dan terlepas dari itu ada sebuah kebijakan yang harus direproduksi oleh sistem kekuasaan. Pemerintah dilihat dari basis sistem kekuasaan, yaitu trias politika, legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Yang kedua, pemerintah dilihat dari basis wilayah. Ada pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah daerah,
turun lagi kecamatan, desa, sampai RW, RT. Lagi-lagi ini juga sebuah sistem. Baik yang di sistem kekuasaan maupun sistem wilayah ini butuh nilai secara universal, bisa diterima oleh semuanya tanpa memandang latar belakang person dari agama apapun. Apalagi kita sudah sepakat dengan ideologi Pancasila, di mana semua warga negara ini dari latar belakang keyakinan agama punya kewenangan dan punya hak yang sama untuk sama-sama menjaga negara bangsa ini dengan masing-masing nilai yang bisa dikontribusikan untuk berdirinya negara bangsa ini, untuk ideologi yang menopang negara bangsa ini, sehingga ada prinsip nilai dari Islam yang bisa diberikan untuk ideologi Pancasila, ada prinsip nilai dari agama non-Muslim, agama non-Islam yang bisa disumbangkan untuk ideologi Pancasila ini. Bukankah ini juga sudah disampaikan berkali-kali oleh guru bangsa kita, yaitu Al-Mukarram wal Muhtaram Kiai Haji Abdurrahman Wahid? Kalau dilihat dari sisi ini, tentu ceramah Kiai Miftahul Akhir bertentangan dengan prinsip-prinsip keberagaman pendiri kita di Nahdlatul Ulama, termasuk Gus Dur. Yang ketiga, pemerintah dilihat dari esensi filosofis. Pemerintah dilihat dari esensi filosofis adalah sebuah kerjasama kolektif dalam sebuah sistem kekuasaan atas dasar kesepakatan dan kontrak sosial. Lagi-lagi di sini melibatkan kolektivitas individu dari berbagai latar belakang yang berbeda-beda. Pertanyaannya, tepatkah menggunakan istilah selama tidak mengajak kekufuran dan fasik, NU tetap mendukung pemerintah? Artinya, pantaskah saya katakan mengeluarkan dua istilah kekufuran dan fasik untuk mengancam pemerintah antara mendukung dan tidak mendukung, sementara pemerintahan itu adalah sebuah sistem? Jadi istilah kekufuran dan kefasikan ini tidak tepat untuk kita jadikan sebagai sebuah diksi mengancam pemerintah. Jika tidak kufur dan fasik akan didukung, jika kufur dan fasik maka tidak akan didukung. Ini menempatkan dua istilah yang tidak tepat dalam konteks sistem pemerintah yang kita pahami. Dari tiga arti itu minimal, kalau memang terpaksa ingin dimasukkan dalam sistem pemerintahan, inilah yang disebut politik identitas. Biasanya orang yang mengeluarkan ini ada kehendak kuasa untuk menghegemoni pemerintah dan mengendalikan rakyat dengan istilah yang digunakan dalam politik identitas, seolah-olah yang mengeluarkan fatwa dua boden ini adalah orang yang terbaik, orang suci, orang yang punya kuasa yang bisa mengendalikan pemerintah dan bisa mengendalikan rakyat. Ini bahaya politik identitas ketika ada sistem demokrasi yang berlangsung baik dengan sistem pemerintahan kufur fasik. Padahal ini bagian daripada kontrak yang disepakati dari latar belakang agama manapun yang tidak bisa kita hantam dengan istilah kufur dan fasik. Ketika ada sistem kesadaran sivik, kesadaran kewarganegaraan dan dari masyarakat untuk turut mengambil bagian menata bangsa ini dengan masuk dalam sistem demokrasi berbangsa dan bernegara, dihantam kufur fasik, masuk dalam barisan politik identitas untuk menguasai pemerintah sebagai sistem kekuasaan trias politika, pemerintah sebagai wilayah kekuasaan wilayah, dan pemerintah sebagai esensi kontrak sosial dihantam dengan sistem kewenangan kekufuran dan kefasikan harus dilawan ya. Akhirnya untuk mengkambing hitamkan pemerintah ini tidak baik. Kufur fasik nggak usah didukung rakyat, ini nggak baik. Kufur fasik harus dikategorikan bukot. Masya Allah ya, ini bahaya sekali bicara kekufuran dan kefasikan dalam sistem pemerintahan. Tepatkah? Ya coba kita telusuri lagi kajian-kajian ulama-ulama kita. Baik, terima kasih sudah menyimak. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.